Kali ini kita akan merefleksikan kisah hidup dari seorang tokoh yang bernama Habel. Dan dia menunjukkan iman yang baik melalui persembahan yang tulus kepada Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, melanjutkan Pelangi Sabda edisi tokoh-tokoh Alkitab. Kali ini kita akan merefleksikan kisah hidup dari seorang tokoh yang bernama Habel. Biasanya kalau kita bicara soal Habel, itu tentu berpasangan dengan kakaknya yaitu Kain. Dan fokus perhatian kita biasanya adalah soal Kain yang membunuh Habel, kemudian bicara soal kekerasan. Namun ada satu hal yang menarik untuk kita teladani dari sosok Habel yang dalam renungan ini diberi tema yaitu persembahan yang tulus. Kita tahu bahwa Habel adalah anak kedua dari Adam, ia adik dari Kain, dan dia menunjukkan iman yang baik melalui persembahan yang tulus kepada Tuhan. Persembahan Habel itu kemudian seringkali menjadi teladan tentang ketulusan dan bagaimana persembahan yang benar itu di hadapan Allah. Itulah mengapa kita perlu merenungkan kualitas iman kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita memiliki sikap bersembah kepada Tuhan melalui persembahan. Tentu yang dipersembahkan bukan hanya harta benda kekayaan kita, melainkan seluruh kehidupan kita. Nah, tentang ketulusan persembahan Habel ini dicatat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Berbunyi begini: karena mempersembahkan persembahan yang baik kepada Allah oleh iman, oleh sebab itulah Habel dibenarkan lebih daripada Kain. Oleh iman itu juga ia berbicara sekalipun ia sudah mati. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang menarik untuk kita refleksikan dari bacaan tadi. Yang pertama, Allah menghendaki persembahan yang kita haturkan itu berasal dari sikap iman yang tulus. Memang kita bersyukur karena Allah memberikan berkat yang melimpah, maka kita berterima kasih kepada Allah dengan cara berpersembahan. Habel memberikan persembahan yang terbaik dari hasil ternaknya, menunjukkan iman yang tulus dan penuh hormat kepada Allah yang memberi penghidupan bagi Habel. Ini mengajarkan bahwa persembahan yang diterima oleh Allah mestinya adalah persembahan yang terbaik dari kita, dan kita bersembah berangkat dari iman, bukan dari keterpaksaan atau bukan sekadar sebagai kewajiban, apalagi formalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan itu diwujudkan sebagai pernyataan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Persembahan Habel dalam wacana teologis bukan sekadar soal materi ternak yang dipersembahkan kepada Allah, melainkan itu adalah wujud ekspresi iman, artinya relasi antara Habel dengan Allah yang terus dibina. Hal ini menuntun kita untuk menjadikan setiap persembahan yang kita haturkan sebagai ungkapan kasih dan meyakini bahwa hidup kita bergantung pada Allah yang menjadi sumber dari berkat-berkat yang kita rasakan. Dengan begitu persembahan berarti kita terus mengikatkan relasi dengan Tuhan. Ungkapan syukur sekaligus kita bergantung pada Sang sumber berkat. Saudara-saudara yang terkasih, persembahan Habel mengingatkan bahwa di dalam iman, kualitas hati dan kesungguhan untuk bersembah itu lebih dari sekadar kuantitas atau jumlah. Maka marilah kita mempersembahkan hidup kita dengan segala ketulusan dan didasari oleh iman kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan Sang sumber berkat tidak pernah berkekurangan untuk memberikan kecukupan bahkan kelimpahan berkat dalam hidup kita.
maka jangan lupa untuk bersyukur seperti Habel. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu.